Selamat siang pemirsa, kembali lagi bersama saya Ahmadius Alvin dan dengan partner saya Isa dalam acara Koran Baru. Sebelumnya bagaimana kabarnya pemirsa sekalian? Tentu saja saya doakan semuanya baik-baik saja ya di dalam situasi COVID begini ya. Tanpa berlama-lama, hari ini kami akan membawakan berita tentang dampak dari COVID-19 tersebut dan bagaimana narasumber menanggapi tentang virus COVID-19 ini sendiri ya, yang sudah mewabah dalam masyarakat ini. Sekarang saya sudah tersambung dengan reporter awal. Ya, silakan reporter awal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Auluna Nasri dari Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Surabaya. Di sini saya akan mewawancarai Ustadz Ubaidillah sebagai pengurus takmir Masjid Al-Ikhlas. Nah, saya akan bertanya Ustadz, bagaimana pendapat Ustadz terhadap virus COVID-19 ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi virus corona atau virus COVID-19 yang sudah mewabah di negara kita, bahkan di dunia ini, itu kita anggap sebagai sebuah cobaan atau ujian. Cobaan atau ujian untuk apa? Untuk agar manusia-manusia yang sebelumnya itu jauh dari Allah, sebelumnya itu hanya menggunakan waktu dan sisa hidupnya untuk maksiat, agar mereka kembali datang, kembali bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi intinya virus corona ini adalah ujian, bukan sebuah adab atau siksaan dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin seperti itu. Pertanyaan kedua nih Ustadz, bagaimana sih upaya pencegahan virus COVID-19 ini di tempat ibadah, khususnya di Masjid Al-Ikhlas ini? Jadi sebagaimana anjuran atau protokol kesehatan yang telah ditetapkan oleh pemerintah, bahwasanya Masjid Al-Ikhlas dengan segenap pengurus telah bersepakat bahwasanya untuk kegiatan ibadah sholat 5 waktu ataupun kegiatan-kegiatan yang lain yang nantinya bisa mengumpulkan massa atau jamaah, itu nanti diselenggarakan sesuai dengan protokol kesehatan dari pemerintah. Lalu apa aja protokol kesehatan itu? Ya, sebagaimana kita ketahui bahwa nanti wajib kalau masuk masjid wajib cuci tangan, wajib memakai masker, wajib berjaga jarak, dan tentunya kita dilarang untuk bersalaman terlebih dahulu, dan kita istilahnya saling menjaga diri kita masing-masing agar nantinya kita diberikan keselamatan dan diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kita nggak cukup hanya dengan berdoa kepada Allah, kita harus punya ikhtiar, punya usaha. Setelah usaha itu kita lakukan dengan maksimal, baru nanti kita akan berikhtiar dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira pelajaran apa yang bisa kita petik dari pandemi virus corona ini, Ustaz? Jadi pelajaran atau hikmah. Jadi setiap kejadian yang Allah takdirkan, yang Allah kehendaki terjadi di alam dunia ini, pasti itu ada hikmah atau pelajaran yang bisa diambil. Meskipun kejadian tersebut itu kejadian yang menyakitkan, kejadian yang sifatnya itu musibah, itu pasti nanti ada hikmah dan pelajarannya. Jelas Allah nggak menurunkan sebuah ujian kecuali itu untuk menaikkan derajat hambanya. Jadi siapa yang bisa menerima ujian atau musibah itu dengan legowo, dengan ridho, nanti Allah akan menaikkan derajatnya. Itu saja yang mau saya tanyakan terkait wawancara tentang virus COVID-19 ini. Terima kasih untuk Ustadz Ubaidillah Sama-sama. atas waktunya. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih reporter awal. Ya pemirsa, kita baru saja mendengar bagaimana
tanggapan dari Ustadz Ubaidillah ya tentang dampak dari COVID-19 ini sendiri, dan saya sudah tersambung dengan reporter Raven. Silakan reporter Raven. Selamat siang, kembali lagi dengan saya Raven. Hari ini saya akan membahas tentang bagaimana pencegahan penyebaran COVID-19 di apotek. Dan saat ini saya sudah bersama dengan Ibu Apoteker Dewi Aryani, yang dimana beliau adalah penanggung jawab di apotek. Selamat siang Ibu Dewi Aryani, apa kabarnya? Baik, Pak. Oke, ada hal yang ingin saya tanyakan terkait dengan bagaimana strategi dan kiat-kiat Ibu Dewi dalam mencegah penyebaran COVID-19 di apotek. Namun sebelumnya, apakah Ibu Dewi bersedia untuk kami wawancarai? Ya, silakan. Baik, kita langsung ke pertanyaannya ya Bu. Untuk pertanyaan yang pertama, bagaimana cara Ibu Dewi dalam mencegah penyebaran COVID-19 di apotek? Ya, jadi memang COVID-19 itu masalah kita bersama ya, termasuk di apotek yang merupakan tempat pelayanan kesehatan. Jadi memang apotek ini juga harus dipersiapkan supaya tidak menjadi klaster baru terhadap penyebaran penyakit yang ditimbulkan oleh COVID-19. Jadi apotek itu sebetulnya sudah mempunyai yang namanya standar operasional prosedur ya, di mana mempersiapkan ruangan-ruangan, kemudian personil supaya tidak menimbulkan masalah baru. Artinya ruangan-ruangan itu kita harus jaga sanitasinya. Jadi untuk ruangan itu termasuk counter, kemudian tempat-tempat menunggu pasien, kemudian tempat peracikan itu harus dibersihkan dengan disinfektan. Itu minimal setiap 3 jam sekali kami bersihkan. Tentunya petugas yang membersihkan itu juga harus menggunakan sarung tangan, masker, kemudian penutup wajah. Ya. Kemudian terkait dengan personil, di apotek itu kami juga menggunakan masker, kemudian sarung tangan, face shield, ya. Jadi untuk pasien, untuk di pelayanan juga harus menjaga jarak antar satu sama lain. Juga kepada pasien itu di depan tempat penerimaan resep dan penyerahan resep itu harus ada jarak gitu ya, ada counter, ada jarak, juga dikasih kontrol, kasih tanda supaya antar pasien juga jauh, minimal 1 meter. Baik. Ya. Lalu untuk pertanyaan yang kedua, bagaimana jika ada pasien yang diduga mengalami gejala COVID-19? Bagaimana prosedur di apotek? Ya memang untuk ini di apotek itu setiap pasien yang akan masuk, ini sebenarnya tidak hanya pasien ya, setiap karyawan atau kami yang masuk itu juga terlebih dahulu dicek suhu. Jadi tidak boleh suhunya itu sampai 38 derajat Celcius lebih, jadi tidak boleh. Sehingga kalau ada pasien yang diduga suhunya lebih tinggi dari 38 derajat Celcius dan diduga mengalami gejala-gejala penyakit COVID-19 itu, misalnya pasien ada mengalami batuk, ditanya dulu tentunya pasiennya ya, ada mengalami batuk atau sakit tenggorokan dan suhunya tentunya dari hasil cek itu 38 derajat Celcius, kami arahkan untuk ke tempat isolasi. Dan apoteker yang menanganinya itu harus menggunakan masker ya, N95 gitu kan. Jadi di situ nanti kami akan arahkan pasien agar ke rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan yang terdekat, ke dokter atau ke rumah sakit rujukan. Jadi kami akan merujuk pasien tersebut ke rumah sakit rujukan kalau ada tanda-tanda seperti itu untuk pemeriksaan lebih lanjut. Gitu. Dan bagaimana cara Ibu Dewi mengedukasi pasien dan karyawan agar taat dengan prosedur untuk mencegah penyebaran COVID? Ya, ada beberapa cara yang kami persiapkan ya. Tentunya kalau misalnya pasien itu datang tidak menggunakan masker, tentunya kami akan tegur ya. Artinya kami akan informasikan pentingnya menggunakan masker dan kami arahkan untuk membeli atau memperoleh masker di apotek tersebut, di apotek kami ya. Jadi pasien harus menggunakan masker. Kemudian kami juga pasang pamflet-pamflet, kemudian juga banner untuk bagaimana caranya mencegah
supaya tidak tersebar. Misalnya pasien diharuskan menggunakan masker, kemudian untuk karyawan dan juga pasien yang akan masuk itu harus cuci tangan di depan apotek, sering-sering mencuci tangan menggunakan sabun minimal 20 detik, atau sesering mungkin menggunakan hand sanitizer, ya, supaya tetap terjaga kebersihannya dan mencegah supaya tidak tersebar. Apa pesan dan kesan Ibu untuk masyarakat dalam mencegah dan menghadapi COVID-19 yang sedang terjadi ini? Ya, jadi masyarakat tetap harus mentaati protokol kesehatan yang seperti sudah dianjurkan oleh pemerintah, tetap jaga jarak satu sama lain, menggunakan masker, ya. Kemudian kalau perlu menggunakan pelindung wajah, face shield itu, jaga jarak satu sama lain, jaga kesehatan, menjaga asupan gizi yang cukup, gitu ya, dan pola hidup yang sehat, sesering mungkin cuci tangan dengan sabun, kalau tidak ada hand sanitizer, gitu ya. Jadi dengan sabun sudah cukup, sudah baik, gitu ya. Minimal 20 detik, sering-sering cuci tangan, gitu ya. Baik Bu Dewi, terima kasih banyak untuk informasi yang telah diberikan. Semoga informasi yang diberikan dapat bermanfaat bagi masyarakat di Indonesia. Dengan ini saya akhiri wawancara dengan Ibu Dewi dan saya akan kembalikan ke studio. Ya, di sini saya sudah tersambung dengan reporter Immanuel. Silahkan reporter Immanuel. Selamat siang Ibu Silvi. Selamat siang. Perkenalkan, saya Immanuel dari Universitas Ubaya. Saya memiliki pertanyaan sehubungan dengan wabah COVID-19 ini. Iya. Bagaimana penanggulangan untuk area kantor? Untuk saat ini sih kita tetap menerapkan protokol kesehatan ya. Jadi untuk karyawan maupun nasabah mereka diharuskan menggunakan masker setiap memasuki area kantor. Begitupun ketika mereka di dalam kantor. Lalu dilakukan pengukuran suhu tubuh. Jika suhu tubuhnya di atas 37,5 ke atas, itu mereka udah nggak boleh masuk lagi gitu loh. Lalu mereka juga menggunakan hand sanitizer karena sudah kita sediakan juga. Jadi sebelum masukin mereka harus menggunakan hand sanitizer. Untuk ruang tunggu maupun meja antar karyawan kita juga jarak ya. Jadi minimal 1 meter gitu loh. Lalu untuk karyawan, kalau memang dia ada gangguan kesehatan, misalnya batuk, pilek, demam, itu kita haruskan untuk istirahat di rumah. Jadi dia nggak boleh masuk kantor gitu loh, supaya nggak menular ke teman-teman yang lain. Kemudian kita minta juga untuk karyawan sering melakukan cuci tangan juga ya, setiap mereka habis melakukan aktivitas. Kita minta untuk mereka juga sering melakukan cuci tangan, lalu membawa peralatan makan, minum sendiri dari rumah. Kemudian kita juga nggak menyarankan untuk karyawan menggunakan transportasi umum. Untuk area kantor sendiri, kita juga tiap hari kita melakukan penyemprotan disinfektan. Setelah itu apa prosedur kantor ini bila misalkan ada karyawan ini yang terkena COVID-19 ini? Untuk karyawan yang positif, tentu akan kita minta dia akan untuk melakukan perawatan baik di rumah sakit atau kalau yang OTG biasanya kan banyak kan karantina mandiri. Tapi sih sebaiknya kita minta mereka juga melakukan karantina sebisa mungkin di rumah sakit, karena di kita kan juga ada backup untuk asuransi ya. Asuransi karyawan itu ada backup ada backup sih untuk perawatan di rumah sakit gitu loh. Lalu mereka baru boleh masuk kembali di kantor jika memang hasilnya udah benar-benar negatif, boleh masuk. Lalu untuk rekan-rekan kerjanya yang berinteraksi secara langsung dengan penderita, itu akan kita lakukan WFH ya. Jadi kita WFH dulu. Setelah 4 hari itu akan kita lakukan swab ke karyawan ini. Begitu hasilnya misalnya dia negatif, dia boleh masuk kantor, tapi kalau positif dia akan menerima perawatan. Terima kasih banyak atas informasinya Ibu Silvi. Terima kasih. Dengan ini wawancara saya tutup. Terima kasih reporter Immanuel atas informasinya dengan Kak Silvi tentang dampak yang terjadi di situasi seperti ini.